Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita ada lagi di dalam siaran rohani Gereja Bethel Indonesia, GB Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Tepat hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, Kristus bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja segala Raja. Dia menjadi Tuhan, dia membuktikan bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah. Dia luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersukacita. Sebab hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini. Bersama dengan seluruh umat Tuhan. Semua orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini. Seluruh jemaat Tuhan, GB Karunia, Gracia, dan Karisma. Engkau yang ada di rumah, mari tinggalkan segala kesibukanmu. Mari engkau bangunkan istri dan anak-anakmu. Bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan sekali lagi, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah dia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dimuliakan, dimuliakan. Jadi Raja, jadi Raja. Bersama angkat tanganmu, sama-sama katakan, dipuji. Amin. Haleluya. Yesus, hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, dia telah bangkit. Dimuliakan, jadi
bagi Yesus, bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, mulia, amin. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk semua umatnya. Sama-sama katakan dipuji, oh dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, dia telah bangkit, dimuliakan jadi Raja. Sekali lagi, mari Bapak Ibu semuanya katakan mulia, mulia, haleluya. Sembah Raja mulia bagi Yesus. Mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga, dari surga datang untuk semua umatnya. Angkat tangan kita sama-sama puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Dia, sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, dimuliakan jadi Raja. Dia telah bangkit, amin. Dia telah bangkit, dimuliakan jadi Raja. Dia telah bangkit, dimuliakan jadi Raja. Berikan sorak-sorai bagi Allahmu, tinggikanlah Dia, muliakan Tuhan, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Besar. Kami naikkan syukur, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Maha Mulia. Bersama dengan seluruh keluarga kami, bersama dengan semua umat-Mu, semua jemaat-Mu, kami karunia, gracia, karisma, dan anugerah. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.
haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Katakan dengan iman, haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, aku tidak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, mari umat Tuhan, anak Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, Dia yang menyucikan, menyucikan, bahkan Dia mati bagimu, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Katakan imanmu bagi Tuhan, haleluya. Sebab Yesus hidup, oh, ada hari esok. Amin. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jemaat Tuhan saja katakan haleluya. Sebab Yesus hidup. Ku tak
Sama-sama bangkit berdiri, katakan, sebab Yesus hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak getar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kami berarti, hidup kami berarti, sebab Allah kami hidup. Haleluya. Gereja kami berarti, sebab Yesus Tuhan yang kami sembah. Dia hidup untuk selama-lamanya. Maut sudah dikalahkan, belenggu dosa sudah dipatahkan. Oh, kami bersyukur, terima kasih. Darah Yesus sudah menyucikan kami, darah Yesus menguduskan kami, melayakkan kami untuk menjadi umat-Mu, umat pemenang. Haleluya. 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 Selain Engkau tidak ada yang lain, Tuhan, yang kami ingini di bumi. Hanya Engkau yang kami ingini, Tuhan. Tuhan, Engkau lihat setiap kerinduan hati kami saat ini. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami cinta Engkau, Tuhan. Kami mau katakan di hadapan-Mu, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
dan hatiku habis lenyap. Gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama. Sekali lagi katakan, sekalipun, amin, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kami katakan, tetaplah Allah selama-lamanya. Kau yang kami kasihi Tuhan, hanya Engkau yang kami cintai selama-lamanya. Sekalipun semua boleh bergoncang, sekalipun badai begitu besar menerpa hidup kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mau katakan di hadapan-Mu, ya Allah, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi dunia ini, sebab dunia dan segala isinya akan lenyap. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau menjamin hidup kami yang percaya kepadamu. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allahku. Kami tidak bisa jauh dari Engkau. Kami taruh hidup kami di dalam kedua belah tangan. Kami katakan kami tidak bisa jauh daripada-Mu Tuhan. Kami mau cari Engkau. Kami mau mendekatkan hidup kami kepadamu ya Allah. Makasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah. Mari bersama sekali lagi Bapak Ibu. Katakan di hadapan Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus melawat setiap hati kami pagi hari ini. Di dalam ibadah kebangkitan Hari Raya Paskah yang kudus ini Tuhan. Tuhan Yesus, mari Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua, sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, katakan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saat ini Tuhan,
Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami Tuhan. Hanya suara-Mu yang kami rindu dengarkan saat ini. Engkau pakai Bapak Gembala dengan kuasa urapan yang dahsyat. Sehingga segala firman yang disampaikan adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari yang bahagia ini, yaitu Hari Raya Paskah. Hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Dia telah menang mengalahkan kuasa maut. Karena itu selamat dari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Perkenankan saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat yang berbahagia ini dengan tema apa hasilnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan bagi saudara. Saudaraku yang kekasih, saya akan membacakan ayat emas yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ulangi lagi, ini ayat ini luar biasa saudara-saudara. Ini merupakan berita sukacita, ini merupakan berita kemenangan, haleluya. Tolong dengar baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Saudaraku, ayat ini merupakan jaminan yang luar biasa. Suatu pernyataan yang sangat melegakan hati. Haleluya. Apa sebabnya? Karena ini firman menunjukkan mengenai hasil daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Hasilnya adalah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, berarti bagi saya dan bagi saudara semuanya yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, tidak akan ada lagi penghukuman. Dengan lain perkataan, kita pasti masuk di dalam kerajaan surga. Hidup yang kekal di sana. Oh puji Tuhan, haleluya. Tetapi saudaraku yang kekasih, ini janji hanya tersedia, yaitu bagi mereka yang di dalam Yesus Kristus. Nah ini dia saudara-saudara. Banyak orang coba membaca kalimat ini saja lalu bersuka cita. Wah saya pasti masuk surga. Benarkah? Nah renungkan baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Bagi saudara, bagi saya yang ada di dalam Kristus. Jadi syarat utama saudara harus ada di dalam Kristus. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, apa artinya di dalam Kristus? Ini yang mesti kita renungkan. Ini yang mesti kita camkan dengan sungguh-sungguh. Apa artinya di dalam Kristus? Yang pertama saudara-saudara, orang yang di dalam Kristus berarti orang itu sudah mati dan tinggalkan cara hidupnya yang lama. Saya teringat satu nyanyian yang kornya begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah
itu kalimat selalu terngiang-ngiang di dalam diri saya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, ini adalah bukti orang yang di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara. Saya sangat tertarik dengan kata baru di dalam ayat tadi. Ya, saya bacakan lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kata baru ini akan saya terangkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang kekasih, perkataan baru itu, saudara-saudara, ada dua kata di dalam bahasa Yunani. Yang pertama yaitu neos. Neos, apa artinya neos? Neos itu adalah suatu yang baru saja dibuat dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi dengan lain perkataan, renovasi. Kalau saudara punya rumah sudah kelihatan usang, lalu saudara akan membaharui kembali, rumah itu tidak usah dirobohkan. Tetapi akan diperbaiki di sana sini, dan itu istilahnya adalah renovasi. Sesudah selesai renovasi, sudah dicat, yang bocor sudah diganti, yang bolong-bolong juga sudah diganti, maka kelihatan itu rumah itu baru. Nah, itu adalah neos, saudara. Sesuatu yang baru, tetapi dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kata yang kedua adalah kainos. Apa arti kainos? Yaitu sesuatu yang baru sama sekali. Sesuatu yang baru sama sekali. Artinya apa, saudara-saudara? Rumah yang lama, yang sudah buruk itu, saudara-saudara, itu dirobohkan semuanya. Itu dibongkar total, saudara-saudara. Hanya puing-puingnya saja. Dan kemudian dibersihkan, lalu dibangun betul-betul dari yang baru. Nah, saudara-saudara, ini adalah kainos. Kainos itu sesuatu yang baru sama sekali. Dan ternyata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 memakai kata kainos. Berarti orang yang di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang lama. Itu sudah dibongkar sama sekali. Sudah dirobohkan sama sekali. Seperti rumah tadi itu. Dengan lain perkataan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Apa sebabnya? Karena sia-sia belaka. Nah, itu sebabnya saudara-saudara. Kainos ini itu ada di dalam ayat ini. Jadi ayat tersebut bukan hanya renovasi, tambal sulam sana sini, tetapi seperti rumah yang betul-betul baru sama sekali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sehingga orang yang sudah di dalam Kristus seperti tadi itu, dalam Roma 8 ayat 1, berarti orang yang tidak ada lagi penghukuman, ya, apa sebabnya? Karena dia sudah merupakan ciptaan yang baru, cara hidup yang lama 100% sudah ditinggalkan, lalu dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, saya kasih contoh di dalam Alkitab, saudara-saudara, orang yang seperti ini. Kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Dikatakan Lukas 19 ayat 8 sebagai berikut. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara lihat, apa yang terjadi dalam diri Sakeus sudah berjumpa dengan Yesus. Terjadi perubahan 100%, saudara-saudara. Tadinya betul-betul dia egois, dia pemeras, dia tidak punya belas kasihan, dia suka merugikan orang lain. Tetapi sekarang berbeda 100%.
Sekarang dia suka memberi, penuh dengan kasih, bahkan tidak lagi memeras orang. Dia berani berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Loh, separuh dari harta bendanya, bukankah Sakyus orang kaya? Separuhnya itu, saudara-saudara, itu diberikan kepada orang miskin. Tinggal separuh, untuk siapa? Kalau ada orang yang diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Berapa banyak orang diperas? Sangat banyak, saudara-saudara. Oh, bukan main tak terhitung. Itu sebabnya harta bendanya habis semuanya. Nah, saudaraku, karakter daripada Sakyus berubah 180 derajat. Inilah bukti, inilah wujud orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Contoh berikut, saudara mengenal seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Orang ini luar biasa. Dia rela menyerahkan nyawanya demi Injil Yesus Kristus. Tetapi sebetulnya siapakah orang ini? Orang ini tadinya namanya adalah Saulus. Seorang yang sangat fanatisme terhadap agamanya, saudara-saudara. Kalau ada pengajaran yang berbeda, dia rela mati demi membela agamanya. Itu sebabnya, saudara-saudara, tanpa henti-hentinya dia menangkap orang-orang yang percaya. Dijebloskan ke dalam penjara. Stefanus mati dirajam oleh massa, itu pun oleh karena Saulus. Tetapi begitu dia telah mendengar suara dari Tuhan di pintu gerbang Damsyik, ketika dia menerima surat dari pemerintah untuk menangkapi orang-orang Kristen, tiba-tiba sinar terang dari langit menerangi akan dia dan terdengar suara, "Hai Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku?" Ketika dia melihat ke atas, begitu terang sekali. Sampai kemudian matanya menjadi buler. Saudara tahu itu buler? Nggak bisa lagi lihat. Hilang penglihatannya. Dia kemudian terjerembab, saudara-saudara. Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terdengar suara lagi, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudaraku, lalu dari sini Saulus mulai tahu kalau dia menganiaya orang percaya, kalau dia membubarkan persekutuan orang-orang percaya, berarti dia mengganggu gugat akan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, singkat cerita saudara sudah tahu ujung-ujung daripada cerita itu. Saulus akhirnya bertobat, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan akhirnya dia serahkan hidupnya hanya untuk memberitakan Injil demi kelebaran kerajaan Allah. Bahkan dia berani mati menyerahkan nyawanya demi Injil Yesus Kristus, demi keselamatan banyak orang. Jadi di sini saudara-saudara, hidup yang lama Rasul Paulus itu sudah mati. Lalu sekarang muncullah sesuatu yang baru, yaitu Paulus. Inilah orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimanakah saudara? Bagaimanakah saya? Apakah cara hidup kita yang lama, yang warnanya dosa, itu sudah kita tinggalkan, kita sudah mati dari sifat yang lama, lalu kita hidup baru di dalam Yesus Kristus? Kalau belum, ayat tadi tidak berlaku untuk saudara. Tetapi kalau saudara sudah betul-betul mengalami seperti Sakyus, mengalami seperti Paulus, ayat ini berlaku untuk saudara. Ayat tadi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian yang kedua, apa arti di dalam Kristus? Orang yang di dalam Kristus berarti sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat kedua berbunyi demikian. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulang lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti orang yang di dalam Kristus adalah orang yang benar-benar sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena Kristus telah mati tersalib menanggung dosa kita. Dia menderita sengsara oleh karena dosa kita. Jadi dosa kita telah dipikul oleh Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota sampai dia mati. Dia diturunkan dari kayu salib, dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara kematian. Sehingga kebangkitannya itu merupakan jaminan bagi kita di mana hukum dosa dan hukum maut dari kita itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga kita yang di dalam Kristus akan menerima yaitu kehidupan yang kekal. Haleluya. Kemudian di dalam Roma pasal 7 ada beberapa ayat yang saya akan bagikan kepada saudara. Roma 7 ayat 15 berkata demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudaraku, orang yang masih dikuasai dengan hukum dosa dan hukum maut itu, dia kalau akan berbuat sesuatu yang baik, saudara-saudara, tetapi kenyataannya justru yang tidak baik itu yang diperbuat. Ini saudara-saudara. Karena itu ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita pengen berbuat baik, itu keinginan hati kita. Tapi dalam prakteknya, ya ampun dah. Ternyata bukan yang baik aku lakukan, tetapi yang jahat. Nah itulah kita saudara-saudara. Ayat 17 dikatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ingat saudara, karena masih di dalam hukum dosa, maka dosa itulah yang memberikan saudara kemauan dan kehendak untuk berbuat hal yang tidak baik. Kemudian pada ayat yang ke-26. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah kalau begitu caranya kita ingin berbuat baik. Loh kok yang jahat yang kita perbuat? Kalau itu terus menerus. Akhirnya bagaimana kita? Ayat tadi mengatakan aku manusia celaka. Betul saudara, bukankah kita manusia celaka? Kalau kita ingin berbuat baik justru yang jahat kita lakukan. Dan selalu seperti itu. Lalu siapakah yang membebaskan kita? Puji Tuhan. Pada ayat yang ke-26 dikatakan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh haleluya. Berarti saudara-saudara, Yesus Kristus yang di dalam kita inilah yang membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kita yang di dalam Yesus Kristus, kalau kita ingin berbuat baik, yang baik itu ternyata yang kita perbuat. Dan itu selalu terjadi demikian. Nah berarti inilah bukti, inilah wujud orang yang di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang telah diperbaharui. Kalau saudara ingin berbuat baik, yang baik itu saudara sudah lakukan. Oh puji Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara-saudara. Apa artinya orang di dalam Kristus? Yaitu orang yang tidak lagi hidup menurut kehendak daging. Ya, Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh,
memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah orang yang di dalam Kristus Yesus. Dia tidak lagi hidup menurut kehendak daging. Apa sebabnya? Karena roh Allah ada tinggal dalam diri kita. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan potensi bagi kita. Dia memberikan kepada kita kemauan. Sehingga apa yang kita hidupi ini adalah hidup menurut kehendak roh. Bukan lagi menurut kehendak kemauan, hawa nafsu daging kita, saudara-saudara. Itulah orang yang ada di dalam Kristus. Kemudian yang keempat, siapakah orang yang di dalam Kristus? Yaitu orang yang dipimpin oleh roh Allah. Orang yang dipimpin oleh roh Allah. Roma 8 ayat 14 berkata demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Oh, puji Tuhan. Saya dan saudara dipimpin oleh roh Allah, maka firman ini mengatakan saudara adalah anak Allah. Itu sebabnya orang yang di dalam Kristus adalah orang yang rela, orang yang mau dipimpin oleh roh Allah. Bukan oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, saya teringat apa yang tertulis di dalam Matius pasal 4 terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bacakan Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Untuk dicobai. Saudaraku, Yesus dicobai yaitu oleh iblis dengan pencobaan yang sangat luar biasa. Tetapi Yesus Kristus menang atas pencobaan daripada iblis tersebut, saudara-saudara. Tetapi sesuatu yang sangat memberikan kepada saya, sesuatu yang sangat indah adalah begini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan roh Tuhan membawa saudara untuk masuk di dalam satu ujian. Nah, di dalam ujian ini akan kentara, akan terlihat apakah saudara di dalam Kristus ataukah tidak. Apakah saudara sudah lahir baru meninggalkan cara hidup yang lama ataukah belum. Apakah saudara masih menurut kemauan, kehendak daging ataukah kehendak roh. Itu akan terbukti saudara-saudara. Tetapi Yesus Kristus menang terhadap apa yang iblis mau. Demikian juga kita harus menang terhadap apa yang dikehendaki oleh iblis untuk senantiasa berbuat dosa-dosa dan dosa. Lalu Roma 8 ayat 17 berkata demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, demi kerajaan Allah, kita harus rela menderita di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melewati penderitaan yang sekarang sudah melanda di seluruh dunia ini, saudara-saudara, yaitu lewat COVID-19, apa yang terjadi saudara-saudara. Maka orang-orang yang tinggal di muka bumi ini dari berbagai negara mengalami penderitaan demi penderitaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat penderitaan ini Tuhan sebetulnya pengen melihat, pengen menemukan apakah Anda dan saya betul-betul di dalam Kristus ataukah tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mungkin dalam keadaan-keadaan yang umum, nggak ada masalah. Ekonomi saudara berjalan dengan baik, anak-anak saudara semuanya sehat walafiat, istri saudara baik-baik keadaannya, saudara juga sehat walafiat. Justru ketika itu, hari Minggu, pikiran kita ini kan hari libur, yuk jalan-jalan yuk. Itu yang kita lakukan. Tetapi sekarang saudara-saudara, dengan social distancing ini, mau tidak mau, hari Minggu sekalipun, saudara tidak boleh keluar rumah. Kalau saudara ingin tidak tertular dari virus corona yang sangat-sangat membahayakan itu. Mau tidak mau, kita harus tinggal di rumah. Dan kalau saudara tinggal di rumah berarti aman. Orang lain juga aman, saudara juga aman. Nah saudaraku yang kekasih, saya mendengar ada beberapa WA yang masuk, yang sebetulnya WA ini memberikan sesuatu yang baik, saudara-saudara. Dulu ketika belum ada virus corona ini, ya, apa saja saudara bisa beli kalau punya uang tentunya ya. Kalau saudara banyak uang pokoknya happy. Maksudnya apa? Mau beli apa saja oke. Mau kemana saja oke. Ya, masalah tidak jadi halangan. Sakit kalau tidak ada duit, ke Singapura berobat, beres saudara-saudara. Di Singapura di sana banyak rumah sakit yang bagus, banyak dokter yang bagus. Saudara lapar, langsung ke restoran yang mewah, nggak masalah. Saudara mau beli, tinggal beli, ya. Saudara rasa boring di rumah, tinggal jalan-jalan. Mau keluar negeri, nggak ada masalah. Pengen eksis, pamer kekayaan, nggak ada masalah. Pengen keren, adu koleksi mobil, nggak ada masalah. Tetapi itu dulu, itu kemarin, itu minggu lalu, itu bulan yang lalu, itu tahun lalu. Tetapi saat ini saudara-saudara, saudara punya banyak uang, takut ke salon, takut nongkrong-nongkrong, takut mejeng-mejeng di mall, takut shopping, takut liburan, takut naik pesawat, takut keluar rumah, takut ketemu orang, nggak bisa kemana-mana. Terisolir. Nah saudaraku yang kekasih, mau perawatan muka juga takut. Mau rebonding, oh takut juga. Mau hair spa juga takut. Mau karakoyan juga takut. Mau jalan-jalan aja penuh ketakutan. Ini saat ini saya tanya, apa arti uangmu saudaraku? Apa arti uangmu? Emang uangmu bisa beli antivirus? Ya. Itu belum ditemukan. Uangmu nggak bisa beli bla 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 untuk disinfektan. Uangmu nggak bisa beli masker. Wah cari masker susah. Tapi puji Tuhan sekarang sudah gampang saudara-saudara. Karena sudah mulai banyak saudara-saudara. Kondisi kayak begini itu akhirnya menyadarkan saya dan saudara. Ya, ternyata kekayaan kita, jabatan kita tidak bisa kita jadikan tameng. Kekuasaan kita, pangkat kita nggak bisa kita jadikan tameng atau menjadi apa ya, daya tahan kita nggak bisa. Semuanya mulai berseru, Tuhan tolonglah saya, Tuhan ampuni saya. Semua orang sekarang tinggal di rumah, bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga. Mulai kembali ke rumah, mulai kembali bersekutu akrab dengan seluruh keluarga. Mulai datang berdoa, mulai mendengar firman, ibadah di rumah. Ini adalah maksud Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita harus kembali kepada citra kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita di dalam Kristus. Oleh karena itu dalam perayaan Paskah ini, sekali lagi ayat emas ini saya kumandangkan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ingin garis bawahi, saya dan saudara harus di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus tidak ada pengharapan untuk kita mengalami pengharapan kelak kita selamat dan masuk surga. Berbahagialah saudara yang mendengar firman, terutama yang melakukan dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, saya ajak saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Iya, semuanya berdiri.
Tangan kanan ditaruhkan di atas dada. Dan saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hasil daripada kebangkitan-Mu dari antara orang mati, yaitu pada peristiwa Paskah adalah tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Lewat firman-Mu ini kini kami menyelidik diri kami. Apakah kami sudah di dalam Kristus? Ataukah masih di luar daripada Kristus? Kami ingin meneliti diri kami. Apakah kami sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup yang baru dengan bimbingan daripada Roh Kudus? Apakah kami sudah dimerdekakan daripada hukum dosa dan hukum maut? Sehingga apa yang kami inginkan perbuat, benar-benar kami perbuat. Karena itulah yang baik yang kami ingin perbuat. Kami ingin melidik dalam diri kami. Apakah kami orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Bukan oleh hawa nafsu daging kami. Biar kami koreksi setiap diri pribadi kami. Sehingga akan ketemu. Apakah kami di dalam Kristus ataukah belum? Tuhan, kami mau di dalam Engkau supaya upah dosa kami yaitu maut sudah Engkau pikul dan kami diselamatkan, diampuni dosa kami. Jika di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman di dalam diri kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman yang telah kami dengar. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami mendapatkan perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala pencobaan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sudah diberkati dengan firman ini, sama-sama mengatakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terlalu percaya bahwa kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di hari kebangkitan ini atau hari Paskah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu berdoa untuk Bapak Gembala diberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat Paskah bagi setiap kita. Suami istri boleh saling bergandengan tangan, saling berpelukan, saling menyampaikan selamat Paskah bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Ada sedikit pengumuman untuk persembahan yang Bapak Ibu rindu untuk berkorban bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu boleh mengirimkan persembahan Bapak Ibu, bahkan persepuluhan Bapak Ibu di nomor rekening yang sudah tertera di sebelah sini. Tuhan kiranya memberkati setiap Bapak Ibu. Amin. Mari kita mau akhiri ibadah Paskah hari ini. Saya ajak kita sekali lagi saling bergandengan tangan. Kita katakan kepada Tuhan, setiap jam Tuhan kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan,
Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Sekali lagi, ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku. Ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, untuk mengakhiri ibadah Paskah hari ini, mari semuanya bangkit berdiri dan saya ingin menyampaikan doa berkat bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Angkatlah kedua belah tanganmu dan sekarang pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan yang telah naik ke surga, dan yang dari sana akan datang kembali kedua kali menjemput kita sekalian. Mari pandanglah kepada Dia dan terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah olehmu kasih Allah yang melimpah-limpah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dari kematiannya. Dan sekarang terimalah persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menjaga, melindungi, memimpin, memberkati engkau dan saya sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat ini mengatakan amin. Selamat dari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.